Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ayudia, lalu ada Adi Setiawan, Adinda Jauja Faujiah, Aura Litnisa, dan juga Dian Hadianti. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami mengenai morfem. Sebelumnya, kami memohon maaf atas keterlambatan dari kelompok kami. Baik, saya akan mulai untuk menjelaskan poin-poin apa sajakah yang akan kami bahas di presentasi kami kali ini. Di sini ada 6 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan morfologi, lalu apa itu kata, apa yang dimaksud jenis kata token dan leksim, apa itu kata dalam kamus, apa itu metaleksikon, dan apa itu word formation. Saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai pengertian morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah suatu cabang dari linguistik yang mempelajari mengenai kata, bagaimana kata terbentuk, dan hubungan antar kata dalam bahasa yang sama. Ada juga pengertian lain dari morfologi dalam pelajaran biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan, dan mencakup bagian-bagiannya. Begitu pula dalam ilmu kebahasaan, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan itu sendiri, seperti mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem, dan juga variasi gabungan kata morfem di dalam suatu bahasa. Lalu setelah mengetahui apa itu morfologi, kita akan lanjut membahas tentang morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau atau past tense, dan sebagainya. Tata bahasa tradisional tidak mengenal konsep maupun istilah morfem, sebab morfem bukanlah satuan dalam sintaksis, dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Sedangkan alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Misalnya bentuk meng dalam kata menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf, tetapi setelah diketahui statusnya yakni sebagai pendistribusi terhadap fonem berkonsonan G, maka morf ini disebut alomorf. Jenis-jenis morfem. Morfem dibagi menjadi 2 jenis, yaitu free morfem dan bound morfem. Free morfem adalah kata yang dapat berdiri sendiri atau independen serta berpotensi untuk membentuk kata. Free morfem mempunyai beberapa jenis dasar, yaitu verb, nouns, adjective, preposition, dan lainnya. Contohnya, study merujuk kepada verb, father merujuk kepada noun, kind merujuk kepada adjective, on merujuk kepada preposition. Free morfem terbagi menjadi 2, yaitu lexical morfem atau open class dan functional morfem atau closed class. Lexical morfem adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan itu bisa menyampaikan isi dari pesan yang kita sampaikan. Dibagi menjadi 3, yaitu verb, noun, dan adjective. Contohnya, read merujuk kepada verb, baby merujuk kepada noun, cool merujuk kepada adjective. Functional morfem adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, namun belum jelas isi yang akan disampaikan. Dibagi menjadi 4, yaitu conjunction, preposition, articles, dan pronouns. Contohnya, but merujuk kepada conjunction, at merujuk kepada preposition, the merujuk kepada articles, dan she merujuk kepada pronouns.
Saya Dinda, saya akan menjelaskan tentang bounded morfin atau morfin terikat. Morfin ini adalah morfin yang tidak dapat berdiri sendiri atau independen. Ia juga tidak berpotensi membentuk kata, namun berpotensi membentuk imbunan. Contohnya dalam kalimat The farmer wants to kill the duckling. Bond morfin, s, and ling tidak dapat berdiri sendiri. Mereka membutuhkan free morfin dari kata farm, wants, and duck untuk membentuk makna. Contoh lain adalah cats, cat plus s, crumbed, crumb plus ed, unhappy, un plus happy, misfortune, miss plus fortune, teacher, teach plus r. Bond morfin terbagi menjadi dua, yaitu derivation morfin and interactional morfin. A. Derivational morpheme, yaitu morfem yang jika diikatkan atau ditempelkan pada morfem lain dapat membentuk kata baru, atau sedang makna dan kelas katanya dapat mengalami perubahan atau tidak. Morfem ini menggunakan kedua prefix atau awalan serta akhiran. Contohnya seperti yang di bawah ini. Beautiful, kata ini diperoleh dari kata beauty, merupakan kata benda atau noun yang mendapat tambahan morfem full yang mengubah noun menjadi adjective. B. Inflectional morpheme. Morfem ini adalah yang ketika diikatkan atau ditempelkan pada morfem lain yang hanya untuk mengidentifikasi gramatikalnya, bukan untuk menghasilkan kata baru atau membentuk kata dengan gramatika leksim berbeda dari yang sebelumnya dalam arti makna dan kelas katanya tidak mengalami perubahan. Seperti learn menjadi learned, ini merupakan verb, dan book menjadi books, merupakan kata benda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kata. Yang pertama adalah pengertian umum dari kata. Kata atau ayat adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan makna, terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya, kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Kemudian pengertian kata secara etimologi. Kata-kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia diambil dari bahasa Ngapak yaitu kata, K-A-T-H-A. Dalam bahasa Sanskerta, kata sebenarnya bermakna konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia, terjadi penyempitan arti semantis menjadi kata. Token adalah perbedaan yang memisahkan konsep dari objek yang merupakan contoh khusus dari konsep tersebut. Secara logika, perbedaan tersebut digunakan untuk memperjelas makna simbol-simbol bahasa formal. Token sering dipahami secara ontologis sebagai konsep. Mereka tidak ada dimanapun secara khusus karena mereka bukanlah objek fisik. Misalnya, menunjukkan sepeda kepada seseorang di garasi kamu, tapi kamu tidak dapat menunjukkan sepeda kamu kepada seseorang itu. Token selalu ada di tempat dan waktu tertentu dan dapat ditampilkan sebagai objek fisik konkret. Leksim adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa dan biasanya dimasukkan sebagai entry atau lema dalam sebuah kamus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata leksim adalah yang pertama, satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari bentuk kata. Yang kedua, satuan terkecil dalam leksikon. Leksim tidak sama dengan morfem yang merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Sebab leksim memiliki suatu konsep atau simbol tertentu. Tidak selalu sama dengan kata, karena kata merupakan satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan leksim dapat berbentuk frasa. Contohnya, dalam bahasa Jawa, kata kirik memiliki simbol yang sama dengan frasa anak anjing dalam bahasa Melayu Indonesia. Keduanya merupakan leksim untuk simbol yang sama dalam bahasa masing-masing. Meskipun kirik terdiri dari satu kata, sementara anak anjing terdiri dari dua kata.
Kata anak dan anjing dalam frasa tersebut tidak dapat dipisahkan sebab kata anak saja atau anjing saja mewakili simbol yang berbeda dari frasa anak anjing. Kemudian, arti kata menurut kamus. Yang pertama, menurut dictionary.com. Kata merupakan unit bahasa yang terdiri dari satu atau lebih suara lisan atau representasi tertulis yang berfungsi sebagai pembawa makna utama. Kata-kata terdiri dari satu atau lebih morfem yang merupakan unit terkecil yang rentan digunakan secara independen atau terdiri dari 2 atau 3 unit yang digabungkan dalam kondisi penghubung tertentu. Kata-kata biasanya dipisahkan oleh spasi dalam tulisan dan dibedakan secara fonologis, seperti dengan aksen dalam banyak bahasa. Selanjutnya, pengertian kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan beberapa definisi mengenai kata. Yang pertama, kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbagai bahasa. Mental leksikon. Mental leksikon diartikan sebagai kamus mental yang berisi informasi mengenai arti suatu kata, pengucapan, karakteristik sintaktik, dan sebagainya. Mental leksikon adalah konstruksi yang digunakan dalam linguistik dan psikologistik untuk merujuk pada representasi leksikal atau kata, penutur individu. Namun tidak semua ilmuwan setuju tentang kegunaan leksikal mental sebagai konstruksi ilmiah. Word formation. Dalam linguistik, pembentuk kata atau word formation adalah penciptaan kata baru. Pembentukan kata tersebut dikontraskan dengan perubahan sematik, yaitu perubahan makna satu kata. Batasan antara pembentukan kata dan perubahan sematik mungkin sulit untuk didefinisikan karena penggunaan baru dari kata lama dapat dilihat sebagai kata baru yang diturunkan dari kata lama dan identik dalam bentuk. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, yang pertama, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan itu sendiri. Yang kedua, morfem memiliki dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang ketiga, kata atau ayat adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan makna. Yang keempat, token adalah perbedaan yang memisahkan konsep dari objek yang merupakan contoh khusus dari konsep tersebut. Yang kelima, leksim adalah satuan kata terkecil dalam sebuah bahasa dan biasa dimasukkan sebagai entry atau lema dalam sebuah kamus. Yang keenam, morfem terikat terbagi menjadi dua, yaitu derivational morfem dan inflectional morfem. Yang ketujuh, mental leksikon adalah konstruksi yang digunakan dalam linguistik dan psikolinguistik untuk merujuk pada representasi leksikal. Yang terakhir, pembentukan kata terkadang dikontraskan dengan perubahan semantik, yaitu perubahan makna satu kata. Kemudian ada pun saran yang dapat diberikan oleh kelompok 1. Yang pertama, memperluas pemahaman kita mengenai morfem melalui berbagai sumber dalam buku maupun internet. Yang kedua, memperbanyak membaca agar kita dapat memahami materi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, memperluas pemahaman dengan bertanya kepada ahlinya secara langsung atau tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.